Aduh, aduh. Kakiku patah. Andi, panggil ibu makan. Ibu selalu ditinggal di rumah kita. Pasangan anak ketiga tak peduli ibu. Kamu ini kakak sulung. Kok bicara gitu? Jangan banyak omong, cepat pergi. Aduh. Mie lagi. Tolong. Yusuf, ibumu sudah setua ini, masih kerja di ladang tiap hari. Pasti dia punya banyak tabungan kan? Sayang, saat kakak menikah dulu sudah banyak utang. 2 tahun lalu ayah meninggal, biaya medisnya juga besar. Mana mungkin ibu masih punya uang? Jangan kira aku tak tahu. Utang ibumu itu, semua dibayar Rina. Rina selalu cari uang besar di luar. Masa dia tega pada ibunya dan minta uangnya kembali? Aku tak peduli, uang kita beli Rina, kurang 60 juta. Hari ini apapun caranya, kamu harus bawa pulang 60 juta itu. Ini, aduh. Bu. Bu. Kemana sih? Dipanggil diam saja. Bu. Hah? Sudah setua ini, malah asik keluyuran tiap hari. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Aduh, kakiku patah, aduh. Lina, ibu nggak ada, nggak tahu kemana. Nggak ada, udah dicari baik-baik. Intinya pas pulang aku panggil 2 kali, nggak ada yang jawab, aku balik. Apa yang bisa kuandalkan dari kamu? Sini, jaga anak. Aku cari dulu. Aduh, cari apa sih? Mending kamu masak aja, aku udah kelaparan. Emang cemas gak jelas. Hei, kamu ngapain di sini? Kamu pikir begini bisa lari dari masalah? Cepat ke tempat ibumu dan minta uangnya buatku. Harus diam-diam dari kakak ipar. Meski ibuku punya uang, aku nggak mau. Itu kan hasil kerja keras ibuku buat tabungan pensiunnya. Kataku nggak dengerin ya. Aku hitung sampai 3. Aduh, biarpun kamu ngomong sekeras apa, aku nggak mau. Kamu nggak tahu kondisi kita. Mau beli rumah di kota. Kalau DP udah cukup, gimana cicilannya? Buat apa aku nikah sama kamu? Lihat rumah kita ini, kotor dan rusak. Sekarang mau beli rumah, udah hampir berhasil. Kamu nggak mau keluar uang dan tenaga. Asal tahu aja, kalau hari ini kamu nggak bawa uangnya buatku, besok kita cerai. Aku nggak bercanda. Tolong! Ibu? Ibu? Udah jam segini, masih ke ladang. Udah 80 tahun, masih pergi sendirian. Aku cari ibu. Kak, ngapain ke rumah ibu? Yusuf, aku mau ngajak ibu makan di rumahku. Ibu mungkin lagi kerja di ladang. Tak ada, aku mau cari. Oh, aku juga. Aku mau ngajak ibu makan di rumahku. Biar aku ikut. Ah, ndak usah, panasan gini. Kau pulang dan istirahat, besok ke rumahmu aja. Oke, kita kan keluarga. Makan dimanapun sama. Aku cari dulu. Oke. Kakak ipar memang baik. Selalu mikirin ibu. Gak kayak istriku. Aduh. Di mana ya?
Ibu, aku nggak ada pilihan. Susah payah dapat istri. Demi keluarga ini. Maafkan aku, Bu. Ibu, Tolong. aduh Bu. Ibu, kenapa? Kakiku patah. Kakiku patah. Kita ke rumah sakit. Keluarga jangan masuk. Keluarga tunggu di luar. Tadi pas aku pulang ketemu Rizal. Rizal bilang kaki ibu patah. Aku anak bungsu, dari kecil ibu paling sayang aku. Kita harus cepat ke rumah sakit. Mau dong, kenapa enggak? Tapi sekarang nggak bisa. Operasinya sukses, tapi cuaca lagi panas. Terlalu lama berbaring, jadi agak kepanasan. Setelah pulang nanti, mungkin perlu kursi roda sementara. Baik Pak, makasih Dok. Maaf merepotkan. Oh ya, bawa KTP-nya. Perbaiki kelengkapan dokumennya. Baik, nanti saya telepon biar diantar. Oke, jaga dia baik-baik. Baik. Aku telepon adik dulu, suruh dia antar KTP ibu. Oke. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kenapa Bayu nggak angkat telepon? Enggak, aku harus cari dia. Bu, buat apa sih? Udah 80 tahun. Disuruh tinggal di rumah pun nggak mau. Disuruh nggak kerja di sawah malah nggak mau. Hah, buat apa sih? Yusuf, Yusuf, Yusuf. Aduh, gimana mau hidup? Aduh, aku nggak bisa hidup dengannya. Hah. Bang, akhirnya datang juga. Lihat dia mabuk lagi begini. Aku nggak bisa hidup dengannya. Lina, gini caramu jaga ibu di rumah. Aku yang gagal jaga ibu. Lina, kami sudah baik padamu. Mulai dari uang mahar untuk kakakku, sampai beli makan dan baju anakmu. Aku hormat padamu sebagai kakak ipar. Tapi begini perlakuanmu pada ibu. Apa kau tak punya hati? Kalau terjadi sesuatu pada ibu, aku tak akan lepaskanmu. Hei. Sudah begini, kamu masih mabuk begini. Tahu nggak kaki ibu terluka? Sudahlah, Dewi, jangan nangis. Kamu jaga dia di rumah. Aku pulang ambil KTP ibu. Bang, KTP ibu ada di sini. Oke. Kalau dia sudah bangun, jangan lupa cepat ke rumah sakit. Oke. Bangun. Bang Andi itu polos, tak menyadari apa-apa. Tapi Kalina cerdik. Kalau sampai dia lapor, gimana kita jelasin soal KTP? Astaga, gimana ini? Tak bisa andalkan kamu. Aku ke rumah sakit saja. Paling aku bikin ribut.
Siapa yang masih ingat soal KTP? Tunggu sayang, mending kita kembalikan ke ibu. Lagi pula itu milik ibu. Mana bisa? Kita mau beli rumah di kota, uang DP masih kurang banyak. Harapannya cuma uang si nenek. Sayang, kenapa nangis? Ibu sudah bangun. Kamu bawa KTP ibu nggak? Bawa, aku ke rumah Yusuf, lalu Dewi yang kasih. Kok KTP ibu ada di Dewi? Ngapain tanya gitu? Cepat pergi lihat, ibu sudah bangun gak? Kamu cuma bisa marahin aku. Kak Ipar, kamu ngadu ke kakakku kan? Wajar kan aku memukulmu? Ibu kita kerja di ladang, kamu kan kakak, gak harus temani. Kamu kan menantu sulung, gak harus temani. Kamu kan, gak harus temani. Rina, pokoknya aku ini kakak iparmu. Kok kamu nggak mikir dulu, langsung mukul aku? Kamu bilang aku nggak pantas jaga ibu. Tapi sepanjang tahun, kamu juga jarang jaga, kan? Terus kenapa kalau kamu kakak Ipar? Yang di dalam itu kan ibuku sendiri? Kamu nggak berbakti sebagai menantu. Aku sebagai anak kandungnya mau membelanya, kenapa? Lagian, kalian suami istri sepanjang tahun cuma bisa dapat sedikit. Anakmu, bajunya, cemilan, makan minumnya, mana yang bukan aku beli. Bahkan ibu kita, sebulan aku kasih 1 juta rupiah. Sekarang baru bilang gini. Rina, kamu mukul aku nggak balas. Cuma karena kamu beliin anakku, aku nggak repot. Hei Lina, kok kamu ngomong gitu ke Rina? Kamu tahu nggak, kalau bukan karena adik kita nggak bakal nikah. Andi, Uang mahar, aku sudah kembalikan lengkap ke kamu. Dulu aku sudah bilang, tarik uang Rina, kita balikin. Lagian, dulu kamu sendiri yang gak mau. Sekarang, semua datang bahas masalah ini. Aku kasih uang karena anggap kamu keluarga. Kamu merawat ibuku sampai masuk rumah sakit. Kamu pantas jadi keluarga kami. Andi, kamu jaga ibu di sini. Aku ambil uang. Kembalikan 30 juta milik Rina. Lina, Bang, ceraiin dia. Kalau sama cewek kayak gitu, seumur hidup gak bakal maju. Seumur hidup dikontrol cewek. Bu. Akhirnya ibu sadar. Aku kaget setengah mati. aduh Bu, sudah sadar ya? Jangan gerak-gerak ya. Ibu tahu nggak, kaki Ibi luka karena cangkul. Siang-siang nggak tidur di rumah, ngapain Ibu keluar? Kenapa tak lihat Lina? Bu, Lina ini keterlaluan. Aku baik padanya, lihat sikapnya padaku. Nggak tahu diuntung. Rina kecil, sudahlah. Kalau bukan karena kakak iparmu, ibu sudah mati di sana. Dia bawa ibu sampai masuk rumah sakit. Kejadian sebesar ini, kok ibu malah belain dia? Rina, kamu juga agak keterlaluan. Kok langsung mukul dia? Pokoknya dia itu kakak iparmu. Bang, kalau nggak dihajar, istri abang bisa sombong. Sikapnya ke aku saja begini, bayangkan perlakuan ke ibu. Jangan ribut, kenapa anak ketiga nggak datang? Adikku mabuk di rumah, istrinya merawatnya di rumah. Bu, mereka keterlaluan banget. Nanti aku tegur mereka. Rina, ini 30 juta milikmu. Pegang baik-baik. Mulai sekarang kita impas. Tak berutang. Kak Ipar, sejak kau nikah sama kakakku dan punya anak, makan, pakaian, minum, perlengkapan, kapan kau pernah keluar uang sendiri? Jujur saja, aku yang membesarkan sebagian besar anakmu. Beraninya kau bilang tak berutang. Beraninya kau bilang tak saling berutang. Apa gunanya? Adik, aku bersyukur kau membelikan barang untuk anakku. Kau beri anakku uang angpau, aku langsung kasih ke ibu. Kalau hari ini kau bersikeras bahas soal ini, biar ku jelaskan padamu. Rina, kalau bicara begitu, kau sungguh keterlaluan. Ibu, aku selalu baik pada ibu. Kenapa sekarang ibu malah memihak orang lain? Sungguh mengecewakan. Rina, Jangan marah, biar dia pergi. Bu, biar dia pergi. tenang dulu. Lukamu belum sembuh. Dia bikin aku kesal. Tenang Bu, tenang. Adik Ipar. Ngapain nangis di sini? Adikmu tiap hari nggak produktif, cuma bisa minum. Gimana hidupku nanti? Sudah, jangan nangis dulu. Kaki ibu hampir patah karena terkena cangkul saat kerja. Aku nggak tahu gimana kau rawat ibu di rumah. Ini salahku. Ngapain mukul diri? Aku nggak ngomong kasar. Aku nggak bisa ngatur suamiku. Aku udah bilang ke Yusuf suruh dia kerja keras, tapi dia nggak dengar.
Coba kau pikir, kalau hidup kita udah lancar, ngapain ibu kerja sendiri? Ini salah kami, salahku. Jangan salahkan dia. Adikku memang tak berguna. Ah, Kak, aku tahu kau tiap bulan ngasih uang ke ibu. Tapi ibu masih pelit soal makan dan pakaian. Aku dengar Kak Ipar mau beli mobil. Uang tabungan ibu mungkin udah dikasih. Apa? Kak, dengerin aku dulu. Jangan ribut sekarang. Ibu kan masih sakit. Sembuhkan ibu dulu. Lagian, kakak kan dapat banyak uang. Siapa di desa yang gak iri? Kalau kakak pergi sekarang, bukannya malah jadi lelucon. Dewi kecil. Dulu aku salah paham. Dan yang sekarang, kamu yang paling peka dan paling pengertian. Semua salah adikku yang dia peka sampai merugikan gadis sebaik kamu. Gak apa-apa, Kak. Sebagai anak bungsu, kita selalu diurus kalian. Tapi uang sekolah anakku, aku susah payah pinjam ke orang tuaku. Aduh, maaf, Mbak. Aku yang kurang perhatian. Ambil 30 juta ini. Anggap ini ganti rugi 2 tahun ini. Kak, aku gak bisa terima. Ambil aja, jangan anggap aku bukan kakakmu. Uang ini tadi dari kakak ipar. Aku baru ribut sama dia. Sebenarnya kakak ipar juga susah, juga repot. Cuma kadang dia terus suruh abang minta uang ke ibu. Kita yang lebih muda lihat, gak bisa bilang apa-apa. Apa? Ada hal begini? Kalau nggak kamu bilang, aku nggak tahu. Hari ini, aku akan usir dia dari rumah ini. Kak, cepatlah. Ibu, makasih udah bantu. Rina, jangan sok. Jalan. Rina, dasar anak sialan. Pergi kau, keluar dari sini. Ngapain kamu? Keluar sana. Ngapain? Rina, kamu sudah lama pura-pura. Hari ini aku akan buka kedokmu. Lepasin aku. Rina, kamu keterlaluan hari ini. Cepat pergi lihat. Bu, jangan ikut campur ya. Kamu ini cowok apa enggak sih? Istrimu dibully. Kamu nggak mau lihat? Kamu ini ya. Jaga luka. Cepat pergi. Cepat. Iya bu, aku pergi urus. Jangan gerak. Jaga luka, jangan gerak. Aduh. Katanya Rina juga nggak salah. Siapa yang nggak tahu di sini? Kakak ipar terkenal berbakti. Sudah nikah, masih sering bawa barang ke rumahnya. Itu semua hasil kerja keras ibu, uang hasil keringatnya. Lina, Dewi dan Rina juga nggak salah. Kadang kamu memang keterlaluan, terus bawa barang ke rumahmu. Andi, kamu malah bilang begitu. Berapa banyak aku berkorban untuk keluarga ini. Orang lain gak tahu, kamu gak tahu. Aku beli barang untuk orang tuaku, itu dari uang kerja paruh waktuku. Aku pakai uangku beli barang untuk orang tuaku, masa aku salah? Andi. Aduh, bu, jangan gerak-gerak bu. Jangan gerak ah. Bu, suruh kamu ngapain? Apa enggak, Bu, suruh kamu belain istrimu? Pelan-pelan, jangan gerak. Bu, aku mohon, berbaring dulu. Aku mohon ah. Bu, suruh kamu ngapain? Bu, suruh kamu belain istrimu. Tapi kamu ngapain? Jangan gerak ah. Kamu ini ya. Tenanglah. Lina itu menantu baik. Kamu harus bantu dia. Ah, Bu, jangan suruh aku bantu dia lagi. Semua orang menyalahkan dia. Kalau bukan salahnya, masa salah kita? Lagi pula, kadang Lina benar-benar keterlaluan. Dia kan menantu sulung, tak jadi teladan sama sekali. Ibu, gimana aku mau bantu dia? Abang, cepat pergi menenangkannya. Ini rumah sakit, jangan terus ribut. Biar aku di sini, cepat pergi. Biar saja dia ribut. Harus ada yang mengajarinya, harus diatur sikapnya. Itu omongan pria. Kamu pria sejati, tapi tak tahu kasih sayang istri sendiri. Mau pergi enggak? Tak mau ya? Tak mau ya? Aku aja. Aduh Bu. Aku merangkak.
Aduh Bu, jangan gerak, jangan bikin repot. Aku aja, jangan repot. Jaga diri. Aduh, Rina, kamu keterlaluan hari ini. aduh, udah, kita kan keluarga. Jangan biarkan orang lain menertawakan kita. Hari ini kulepaskan kamu, belum selesai. Aduh, ini. Bu, Lina, Bu, jangan gerak. Bu, aku sudah lama menikah di sini. Saatnya aku pergi. Ibu sangat baik padaku. Tapi takdir kita terlalu singkat. Aku tak bisa berbakti lagi. Lina, kamu nikah ke sini, jadi orang keluarga kita. Adik kita cuma ngomongin kamu kan? Kok kamu malah perhitungan sama adik? Pulang dan renungkan perbuatanmu. Andi, aku nikah ke sini buat hidup sama kamu, bukan buat dibiarkan ditindas begitu saja dan difitnah. Kamu suamiku. Aku ditindas, kamu diam saja. Malah suruh aku renung. Hubungan kita sudah selesai. Lina, jangan pergi. Lina, jangan pergi. Ibu, biarkan saja. Dia tak berani cerai karena anak. Bang, cepat kejar dia. Kalau tak kejar Lina hari ini, ibu tak menganggapmu anak laki. Kamu benar-benar tak punya hati. Kamu ini. Aduh, Bang, aku ikut saja. Sendirian takkan bisa membujuknya. oke, makasih adik. Bang, kamu kan orang yang baik. Masa seumur hidup dikendalikan oleh dia? Kalau dia sungguh mau pergi, ngapain nangis sok sedih? Wanita kan gitu, nangis, ribut, ancam bunuh diri. Percaya nggak? Kalau sekarang kamu menenangkannya, dia pasti langsung nyetir pergi. Gak bakal peduli sama kamu. Tunggu. Maksudmu apa di ipar? Baru aku sadar. Kok dari awal kamu malah memfitnah kakak iparmu? Kalau nggak percaya, coba bujuk dia sekarang. Kalau aku salah, kamu boleh pukul atau marahin aku. Lina, jangan nangis. Kamu masih ingat aku ini istri kamu? Lihat, kamu marah banget. Kaki ibu kan patah, adik juga cemas. Dia kan baik-baik sama anak kita kan? Aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku juga nggak bakal maafin adikmu. Besok kita cerai. Ngapain kamu ribut? Cuma masalah kecil udah minta cerai. Cerai. Dengar ya, kalau kamu cerain aku, jangan harap dapat sepeser pun. Aku nggak mau sepeser pun. Aku cuma mau cerai sama kamu. Adik ipar benar, wanita sepertimu nggak pantas ditenangkan. Bang, kok nggak kejar? Mana mau kejar? Adik ipar benar, wanita sepertinya emang nggak masuk akal. Dia mau cerai, aku ceraiin dia. Kalau kalian beneran cerai, gimana nasib anaknya? Tenang aja. Kalau aku beneran ceraiin dia malah nggak berani. Nggak apa-apa bang, tenang aja. Kalau kalian beneran cerai, aku dan Yusuf yang jaga anaknya. Kita kan selalu keluarga. Ibu, Nak, kok kamu pulang? ibu. Lagi berantem sama suamimu ya? Kondisi ibumu membaik, tapi saldonya habis. Nanti bayar dulu ya. Aku baru bayar 10 juta. Uang yang ada semua di tangan Lina. Gini aja, kakak baru kasih 30 juta. Biar aku yang bayar. Kamu baik, Dewi. Uang ini buat kalian, biar aku. Kalian juga susah cari uang. Kakak juga susah. Kerja di luar kota. Ibu lagi sakit, wajar kita jaga ibu.
Dewi, dengan ucapanmu, aku di luar kota, aku tenang soal ibu. Biar aku bayar. Jaga ibu baik-baik ya. Baik. Andi, cepat cari istrimu. Lina pasti sangat sedih kali ini. Ibu, keluarga kita terlalu baik. Lihat adik iparku, dia sangat pengertian. Adikku itu malas. Wanita lain takkan mau dengannya. Aku tak peduli soal uang. Aku cuma minta keluarga kita aman. Jangan marah. Setiap keluarga punya masalahnya. Walau mereka menyakitimu, demi anak, jangan cerai. Yusuf, Dewi, ibuku serahkan ke kalian. Bisnis di luar sibuk, aku harus pulang. Tadi aku bayar 20 juta, harusnya cukup. Tenang saja, Kak. Ibu aku pasti merawatnya dengan baik. Bu, aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa, bilang Yusuf dan Dewi. Andi, kamu anak tertua. Kalau ada apa-apa, terutama urusan ibu, perhatikan baik-baik. Selalu sibuk. Pergilah. Udah, tenang. Pergilah, aku yang urus. Bu, aku pamit dulu. Besok aku cerai sama Andi. Aku tak mau pulang ke sana lagi. Sudah pikirkan, nak? Kalau kamu cerai, bagaimana dampaknya pada anakmu nanti? Sejak aku menikah, aku selalu anggap mertuaku seperti ibu kandungku. Meski sudah segitunya, saudara iparku masih menyiksa aku diam-diam. Yang lain tak apa, Andi tak peduli padaku. Aku sudah berkorban banyak. Tapi kini aku jadi penjahat. Ada apa, Dik? Kemarin Kak Lina katanya mau cerai. Hari ini sampai sekarang tak ada kabar. Aku tak salah kan? Wanita macam ini harus diurus biar nurut. Udah, tutup mulut. Kakak ipar gak telepon abang? Itu buat abang punya kesempatan minta maaf. Ngapain kamu ikut campur? Yusuf, aku terlalu baik padamu. Dasar bodoh malah bawa abang ikut bodoh. Abang kan pria. Wanita harus nurut pria. Jago ngomongin orang. Kok nggak nurut aku? Kenapa harus nurut kamu? Kamu bisa dibandingin sama abang. Pertama, abang gak mabuk. Kedua, abang rajin. Tiap hari bisa cari uang. Kamu itu siapa? Kamu ini urusan abang dan istrinya. Kamu sibuk-sibuk kayak kuda kerja. Ngapain ikut campur? Pulang kasih makan ayam. Pergi. Ya udah. Aku pulang, tinggal di sini aja. Abang, katanya ada benarnya. Gini aja, aku kasih 200.000, abang beli kado ke rumah ipar buat jenguk dia. Aduh, Mbak, mana bisa aku terima uangmu? Abang, kita kan keluarga. Aku tahu ipar biasa ngatur abang, gak kasih uang. Ambil uang ini, cepat pergi. Oke, aku pergi dulu. Oke, cepat pergi, aku aja yang urus. 200.000 aja udah pergi. Sekarang bisa minta uang ke Ibu Sari. Lina, buka pintunya. Lina, buka. Ngapain Aku Andi. kesini? Ma, aku mau jemput Lina dan anak pulang. Gak usah, putriku cuma menderita sama kamu. Ngapain pulang? Bukan, Ma, bukan gitu. Biar aku jelasin. Gak usah jelasin, cepat pergi sana. Aku percaya putriku. Aduh, Ma, dengerin aku. Kaki ibuku patah. Adik dan adik iparku cuma omongin Lina dikit. Lihat Lina sekarang, mau cerai sama aku. Pas cerai, aku gimana? sikap apa ini? Cepat pergi sana. Kau tak pantas jadi menantuku. Ma, Lina mau cerai sama aku. Bukannya ibu membujuknya, malah ibu yang bikin kacau. Kalau kami beneran cerai, Lina gimana? Anak dan aku gimana? Pergi sana. Pergi ya. Ma, Andi itu bodoh banget.
Orang ngomong apa dia percaya. Dulu aku suka itu, karena dia lugu dan jujur. Sekarang baru sadar, hidup bersamanya, aku capek banget. Nak, biarkan saja, biar dia merenung sendiri. Kalau beneran cerai, gak baik buat anak. Emang kotak kado bekas murah banget? Cerai terus. Tiap hari cuma ngomong cerai. Kali ini aku ikutin sampai akhir. Mah, mau makan apa? Biar aku beliin. Jangan pikirin kakak dan istri. Dewi, telepon kakak iparmu. Coba telepon dia. Cek apa mereka udah baik. Ma, orang kayak kakak ipar gak suka ditanya terus. Ma, tenang aja, rawat diri. Aduh, tapi hatiku, aku khawatir. Yang gak cerai anjing. Ayo kita cerai. Ya, cerai. Siapa takut? Ayo, kita cerai. Anak-anak ikut aku, yang lain untukmu. Aku tak mau apa-apa. Cepat naik. Aduh. Aku pura-pura pingsan. Lihat gimana kamu mau cerai. Aduh. Kalau bukan demi anak, aku tak akan bersamamu sehari pun. Aduh. Sayang, kepalaku sakit. Pusing. Bu, aku dan Yusuf mau beli rumah di kota. Menurut ibu gimana? Aduh, rumah di kota kan mahal. Iya, Yusuf tiap hari minum di rumah. Aku, teman dan kerabat di desa sudah kupinjam semua. Uang muka masih kurang. Kurang berapa lagi? Kurang 35 juta. Gini saja, uang di kartuku ambil saja dulu. Bayar nanti kalau ada. Gak enak dong, Bu. Kartu ibu itu ada di bawah lemari. Isinya 38 juta. Tarik 35 juta. Tinggalkan 3 juta buat uang jajan ibu. Berapa pinnya, Bu? 6 angka terakhir KTP. Oke, Bu. Aku ada urusan. Nanti anak bungsu datang menjenguk ibu. Dewi. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa ini? Yusuf, lihat ibumu jatuh ke selokan. Kali ini sangat tepat, baguslah. Kakakmu baru kasih 30 juta, ibumu kasih 38 juta lagi. Sekarang dia tak punya uang, aku jadi lega. Besok kita ke kota beli rumah, bayar DP dulu. Siapa yang jaga ibu di rumah sakit? Aku buru-buru ambil uang. Anak pertama dan istrinya tak ada di sana. Kalau mau jaga ibu, kamu jaga sendiri. Kok kamu kayak gitu? Aku benar-benar sial menikahimu. Itu ibumu, apa pantas aku yang jaga? Kalau mau jaga, kamu jaga sendiri. Kok kalian berdua ada hari ini? Kaki ibu Sari udah sembuh. Kamu gak nemenin, malah nyari kamu. Iya, kok datang sekarang? Kau mau apa sih? Kenapa gak boleh datang? Bang Budi, kau bilang ada bisnis untung besar. Aku datang mau ikut. Hebat juga. Bang Budi, kau bilang bisnis itu pasti untung. Kalau berhasil, bisa beli rumah cash. Hari ini aku bawa uangnya. Jangan urus bisnis sekarang. Uangnya buat DP kan udah cukup. Cepat pulang sana. Jangan ikut campur. Hari ini aku datang biar uangku berlipat ganda. Tabungan ibuku juga habis. Dapat menantu sepertinya. Aku ini anak durhaka. Tadi udah 2 transaksi, kamu udah untung. Cepat pulang. Ngomong apa sih? Ini baru mulai. Harus untung beberapa kali lipat. Kamu ini gila ya? Nanti rugi habis, gak ada tempat nangis. Mau kena pukul ya? Mau ngapain sih? Kamu kira aku penakut kayak suamimu? Hei, dasar.
Kok ngomong gitu ke adik ipar? Kalau bukan demi budi, pasti udah kutampar kau. Hei, mau investasi nggak sih? Kalau nggak cepat, waktunya mau habis nih. Ya, investasi. Bisnis sebagus ini, aku pasti ikut sama kamu. Oke, uang transferan tadi ditambah 30 juta ini kumasukkan semua. Nanti hasilnya keluar. Dewi kecil, kali ini hoki kamu kurang. Telan rugi. Tapi ya gimana ya? Untung rugi itu wajar. Gak apa-apa bang, pinjamin aku lagi dong, biar bisa balik modal. Soal ini, Boleh kupinjamkan. tapi kamu harus buat surat utang buat abang. Oke, aku setuju. Dasar gila, ngomong juga tak dengar, tak tertolong. Diam kau. Rizal, hari ini kamu banyak omong. Dia mau cari uang, biarkan saja kan? Andi, kapan kamu bangun? Kok diam saja? Jangan-jangan otakmu rusak. Sayang, kita jangan cerai ya. Aku nggak mau cerai. Mau kemana? Aku pulang ke rumahku. Semua salahku sebelumnya. Semua salahku. Iya mbak, nasibmu hari ini sangat buruk. Sudahlah, pulanglah. Oh ya, besok ingat bawa 50 juta itu. Bang Budi, pinjam 50 juta lagi dong. Kalau kalah lagi, aku terima. Dasar kamu sok pintar. Kamu pikir masih bisa untung? Mau ngapain? Pinjem banyak itu. Sampai celanamu pun ludes. Bisa bayar nggak? Kenapa nggak bisa? Kartu aku ada 300 juta. Uang segini apa-apaan. Oke, aku pinjamkan 50 juta lagi. Tapi 50 juta ini, kalau kamu kalah juga, harus pergi sekarang ambil uang buatku. Bang Budi, kasih 100 juta dong. Oke, 100 juta ya. Tapi kamu harus cap sidik jari. Oke, aku cap sidik jari. Ya bu, ladang ibu nanti nggak usah ditanami. Tenang aja. Bang, udah rujuk sama kakak ipar? Udah. Adek, kita berdua harus kerja keras. Jangan biarkan orang meremehkan kita. Betul. Sejujurnya, Rina keterlaluan banget kali ini. Bisa-bisanya mukul kakak iparnya. Itu nggak pantas. Memang keterlaluan. Kita kan keluarga. Itu nggak pantas. Aku tegaskan di sini, siapa yang berani sentuh istriku, kupatahkan jari tangannya. Ini baru jantan. Ini baru jantan banget. Hubert 50 juta lagi, tunggu hasilnya. Wah, Mbak, hari ini pamer banget ya. Masih mau beli rumah? Ngomong apa sih? Kamu gak suka aku hidup enak ya? Beli rumah besar, mulutmu cuma bisa bawa sial. Pergi sana. Ya udah, main judi sana. Nanti lama-lama otakmu juga ludes, kasihan deh. Kalah lagi. Halo, Yusuf. Cepat ke rumah Budi. Istrimu kalah sampai kering. Cepat datang. Sialan, benar-benar sial. Adik ipar, cepat turun ambil uangnya. Mas, di kartuku masih ada 110 juta, bisa pinjamkan lagi. Aku tak percaya hokiku seburuk ini. Oke, nggak masalah. Tapi tetap aturan lama, tanda tangan dan cap jempol. Oke, aku setuju. Lagi pula, nanti kamu harus turun ambil uang untukku. Tenang, hari ini aku temani sampai habis. Gimana? Kali ini aku menang kan? Menang? Tadi pagi aku udah bilang. Hari ini kamu nggak ada hoki menang. Kalah 2 kali lipat lagi. Sayang, kamu kenapa? Bangun sayang. Bu, tolong jaga anakku ya. Aku mau antar sup ayam ke mertuaku di rumah sakit. Ya, hati-hati di jalan. Oke.
Andi, Ya, Bu. harapan ibu yang terbesar kalian berdua perlakukan istri baik-baik. Jangan sering bertengkar ya. Oke, Bu. Tenang saja. Gak bertengkar, hidup rukun. Hidup rukun, jangan ribut. Yah. Dokter, tolong istriku, dokter. Dewi, kamu kenapa? Dewi, jangan buatku takut. Bukannya itu adik iparku. Budi, kita kan teman seumuran. 500 juta itu bisa nggak diminta lagi ke adik iparku? Ngomong apa sih? Maksudmu apa? Budi, jangan kira aku nggak tahu bisnismu itu apa. Aku kerja apa? Bisnisku? Aku kerja apa? Aku kerja apa? Udah. Hei, Budi, coba sentuh dia lagi. Aku lapor polisi, percaya nggak? Aku lapor polisi, percaya nggak? Laporkan penipuan judi. Mau aku lapor polisi tangkap kamu? Laporkan kamu soal penipuan judi. Aku judi. Aku judi. Aku tipu. Ada buktinya. Aku. Sudahlah Budi, aku tak tahan melihatnya. Kita kan satu desa, besar barang. Dia kan adik iparmu. Kamu menang 50 juta lebih. Sudahlah. Judi itu ilegal. Tadi Andi telepon aku. Katanya adik iparku masih koma. Budi, cepat pergi sekarang. Jangan minta uang ke adik iparku. Atau aku lapor polisi tangkap kamu. Tangkap kamu. Atau aku laporkan kamu soal penipuan judi. Kalau ada apa-apa dengan adik iparku, kamu yang tanggung jawab. Sini, cepat lapor. Asal tahu, walau kamu lapor, 300 juta hari ini harus diserahkan padaku. Oke, aku lapor sekarang. Sudahlah. Kita kan satu desa, kawan dari kecil. Nyawa itu yang penting. Oke, 300 juta ini kubebaskan. Dasar gila. Apa untungnya judi? Jauhi judi, merugikan semua. Bu, aku buatkan sup ayam. Bangunlah minum supnya. Lina, kamu pulang, Lina. Akhirnya kamu pulang, menantu baik. Kamu menderita. Yusuf, aku minta maaf. Aku habiskan semua uang kita. Sayang, kamu bikin aku panik. Asal kamu aman. Yusuf, tabungan kita 300 juta. Ludes semuanya. Budi pasti datang minta uang. Aku udah cap jempol. Dewi, kakak ipar Lina ribut sama Budi. Budi bilang tak usah dibayar. Benarkah surat utangnya disobek? Surat utang 300 juta ini di sini. Surat utang 300 juta ini ada di sini. 300 juta ini kubebaskan. Tapi kelak jangan sampai kulihat kamu berjudi lagi. Tidak, takkan lagi. Makasih Budi. Baik, kamu rawat dia dulu. Aku pergi. Ya. Andi, ikut aku sebentar. Ambillah. Ayahmu sering membantuku. Anggap saja ini sebagai pelajaran buat adik iparmu. Ini juga bagus. Oke, Budi. Ayahmu orang yang sangat baik. Cuma pergi terlalu cepat. Sayang, kita hidup baik-baik saja. Ya, tapi meski Budi tak minta 300 juta itu, uang ibu 38 juta dan uang adikmu 30 juta. Semuanya sudah kuhabiskan. Aku mau beli rumah, uangnya masih kurang. Beli rumah. Dengan kondisi kita sekarang, beli rumah pakai apa bayar cicilannya? Apa hidup kita sekarang tak enak? Aku cuma ingin anak kita sekolah di sekolah bagus. Beli rumah dekat sekolah. Aduh, anak punya takdirnya sendiri. Kita asuh dia semampu kita. Masa kita urus umur hidup? Itu 68 juta. Gabungan kita setahun takkan capai separuhnya. Adik ipar, jangan nangis. Lom putu 8 juta ini ada di sini. 30 juta ini Rina yang kasih buat kalian. Nih, Yusuf. 28 juta ini uang ibu. Harus kita kembalikan. Ya. Bu, kita pulang.
Bang, Kak. Aku khawatir kalau ibu nggak di rumah. Mending ibu tinggal di rumahku. Adik, aku juga khawatir kalau ibu di rumahmu. Bang, ayo kita bicarakan, biar ibu tinggal di rumahku. Adik, kamu kenapa gak ngobrol sama istrimu, biar ibu tinggal di rumahku? Betul. Ibu pulang hari ini. Aku siapkan sup ayam. Aku ambil di rumah. Ibu, aku buat sup merpati. Jaga ibu ya. Oke. Wah, gak nyangka istriku bisa begini. Lihat kamu. Bu, sup merpatinya siap. Ayo cicipi. Bu, Gak usah minum sup merpati. Minum sup ayamku. Sup ayam ini wangi banget. Adik, cepat bawa istrimu pergi. Dengar ya, kaki ibu belum sembuh total. Ibu lebih baik tinggal di rumahku. Aku lebih tenang. Bang, ngomong apa sih? Ibu tinggal di rumahku juga aku tenang. Lagian, lihat, iparmu sekarang sudah berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Hidup kami juga makin baik. Kalina, gini aja. Kita sweet. Yang menang, dia yang rawat ibu bulan ini. oke. Semua ada di rumah ya, ramai juga ya. Semoga ibu sehat selalu. Panjang umur. Kalian berdua ya. Kebetulan kalian datang. Jadi saksi kami. Yang menang, dia yang rawat ibu. Boleh juga. Aku jadi wasit. Seri, sweet lagi. Ganti deh, gak usah sweet. Oke, kita lomba masak. Yang masak banyak dan enak, dia yang rawat ibu bulan ini. Ayo, siapa takut? Ayo, kita bantu juga. Ibu, lihat ibu, untung banget punya menantu sebaik ini. Harusnya aku yang berterima kasih. Ibu, jangan bilang begitu. Ini semua berkat Rizal. Dulu Rizal bilang, demi cari uang, Dewi agak terlalu gila. Jadi kami berdua buat trik ini, cuma acting. Benar, di hidup ini tak boleh cuma mementingkan uang. Jangan kasih tahu ibu dulu, biar kejutan. Kebetulan hari ini. Untung kita. Aku mau makan 5-6 mangkuk. Sekarang 2 bersaudara ini berebut jaga ibu. Aku harus cari lauk enak. Ini dia. Dewi kecil, Kak Andi menang. Menurutku, kalian sama-sama anak kandung ibu. Ibu sayang kalian sama, kemanapun sama saja. Kalian tenang saja. Mas Budi benar. Kak, maafkan aku soal waktu itu. Aku tak seharusnya memukulmu. Kalau masih marah, pukul aku balik biar lega. Adik, kita kan keluarga. Wajar kalau keluarga ada perselisihan. Mari hidup rukun nanti, sama-sama berbakti pada ibu. Keluarga kita punya kalian 2 menantu. Sungguh sangat beruntung. Wah, keluarga rukun, semua lancar. Kak, ayo makan. Tunggu. Kita jarang kumpul begini, kita foto keluarga. Oke, ayo. Ayo, ibu di tengah. Rina, ke tengah. Budi dan Rizal, kalian berdua. Jongkok. Duduklah. Ayo, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Keluarga rukun semua, keluarga rukun semua lancar.